prasasti masih ada saya rawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo, sahabat sejarah. Selamat datang di Edukasi Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tempat yang penuh misteri dan sejarah, yaitu Kubur Siji di Desa Temon, Trowulan. Makam ini menyimpan banyak cerita yang menarik, mulai dari asal-usulnya hingga mitos yang berkembang di masyarakat. Penasaran dengan kisah di balik Kubur Siji? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Yuk, kita telusuri jejak sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman sahabat saudaraku. Jumpa lagi ya teman-teman saudara dengan Edukasi Channel. Di pagi yang cerah ini saya akan sowan ke salah satu punden atau salah satu petilasan yang ada di desa dusun Botok Palung, Desa Temon teman-teman, yaitu petilasan Kubur Siji. Di sini beberapa bulan yang lalu sempat saya datangi. Waktu itu pembuatan atau pembangunan pagar ini ya teman-teman, tapi sayang sekali pagar ini sudah roboh ya teman-teman, kayak gitu ya sisi timur itu. Nah, ini petilasan Kubur Siji ini dijaga oleh Bapak Usman ya teman-teman. Nah, ini lingkungan Kubur Siji kayak gini ya, ini sudah luas ya, karena dulu tuh ini gundukan tanah dulu teman-teman, gundukan tanah, terus tanah ini dikeruk ke sisi timur, dibuat pagar ini lah. Terus ini kelihatan bata-bata kunonya ya teman-teman, masih original, masih asli ini teman-teman. Kayak gini nih bata-bata kuno era Majapahit atau sebelum Majapahit teman-teman ya, kita lihat ya kayak gini. Ini di bawah makam atau petilasan beliaunya teman-teman ya. Jadi bata-bata kuno ini banyak sekali. Bisa dipastikan ini dulunya adalah sebuah candi teman-teman, atau bangunan suci ya, kayak gitu. Diperkirakan ini sebuah bangunan suci atau candi kuno era Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit ya. Ini menurut cerita dari Bapak Usman selaku penjaga Kubur Siji ini ya teman-teman, atau makam satu ini teman-teman. Ini pondasi ini masih in situ, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ini bata kunonya ini masih utuh, bata kunonya masih utuh, dan masuk ke sisi utara ya teman-teman, tembus sampai ke sana, ke makam satunya teman-teman ya. Dan di sini ini juga banyak sekali teman-teman umpak-umpak kuno. Menurut Bapak Usman, umpak-umpak yang sempat ditemukan itu dipendam lagi. Ini salah satu contoh umpak yang ditemukan oleh Bapak Usman. Tapi yang lainnya sudah dipendam lagi demi keamanan gitu menurut beliaunya. Tadi sempat saya wawancara ya teman-teman. Untuk kejelasan mengenai cerita makam satu atau Kubur Siji nanti kita
review video saya yang sebelumnya teman-teman ya, nanti saya sambung dengan video saya yang sebelumnya. Ini lihat batanya ini besar sekali teman-teman. Jadi menurut cerita Bapak Usman atau versi Bapak Usman, makam satu atau kubur suci ini adalah petilasan ya, petilasan. Dan sebelum kerajaan Majapahit berdiri, makam satu atau kubur suci ini sudah ada teman-teman. Tapi dulunya itu mungkin ini sebuah bangunan suci atau sebuah candi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kuno teman-teman, ini asli peninggalan leluhur nenek moyang kita ya teman-teman ya. Ini batu ini, entah ini batu apa namanya, batu altar atau batu apa, persembahan atau apa. Yang jelas ini biasanya itu dibuat ritual oleh warga masyarakat yang ingin berziarah ke makam satu atau kubur suci ini teman-teman ya. Dibuat untuk menaruh sesaji, untuk membakar dupa dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah ini tepat di bawah pohon beringin ini teman-teman. Ini kita review pohon ini cukup besar sekali ya. Padahal ini menurut Bapak Usman ini tukulan atau baru ini yang lama di sisi barat cuma sudah kering ya. Nah ini pohon ini baru ya teman-teman ya. Nah ini makam utama atau petilasan utama kubur satu atau kubur siji atau petilasan Joko Suruh atau Joko Susuruh ya teman-teman ya. Kayak gini. Nah ini para warga yang menaruh sesaji untuk ritual, untuk kirim doa kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului kita di bumi Bodopaling ini teman-teman ya. Pertama untuk beliaunya yang telah wafat di bumi Bodopaling teman-teman kayak gini. Ini aktivitas warga yang kirim doa ya teman-teman. Dan nanti kita sambung dengan video saya waktu wawancara dengan beliaunya Bapak Usman yang menjaga makam satu ini ya teman-teman, atau kubur siji ini teman-teman. Nah kayak gini ini memang original asli peninggalan ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Bisa kita lihat ini batu ini batu kuno Majapahit atau dorpel teman-teman, atau ambang pintu ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa di sini ini dulunya berdiri sebuah bangunan yang cukup megah, cukup besar ya. Kayak gini teman-teman. Nah ini dorpel tadi ya teman-teman. Ini sisi selatannya, sisi selatan dorpel tadi ya teman-teman. Kayak gini nih asli batu andesit tinggalan dari nenek moyang kita, bapak kita yang ada di bumi Bodopaling ini teman-teman ya. Jadi untuk kejelasan beliaunya makam satu atau kubur ini nanti akan disambung dengan video saya yang sebelumnya, cerita mengenai makam satu atau kubur ini oleh Bapak Usman selaku penjaga makam satu ini ya teman-teman. Nah ini lingkungan sekitar makam satu kayak gini, ini sudah diberi cungkup kayak gini ya, sudah dikasih cungkup terbuat dari seng ya. Nah kita review sekelilingnya dulu ya kayak gini. Ini sisi timur ini tanaman tebu semua, sisi timur, sisi utara tanaman tebu ya. Di makam satu atau kubur suci ini berada di tengah-tengah persawahan, tepatnya di Dusun Bodopaling, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk mencapai ke lokasi ini cukup mudah sekarang teman-teman, karena akses jalan ke arah sini sudah dicor ya. Jadi untuk berziarah ke sini itu cukup mudah sekali ya. Disambung dengan cerita Bapak Usman ya teman-teman ya. Saya cerita tentang makam satu. Makam satu ini istilahnya kubur siji, kalau Jawa ngomong kubur siji, juga Jawa. Dan sejarahnya makam satu ini itu versi Majapahit, belum ada kerajaan Majapahit, masih Singosari dengan Doho.
Prabu Erlangga. Ini makam satu. Nah, masalah sejarahnya ini saya menurut dari kerajaan Singosari, namanya Joko Suruh. Joko Suruh itu dari panglimanya kerajaan Singosari, berperang di sini melawan Jowo. Di sini diuber dengan pasukan-pasukan dari Kediri, dia ke Blowo, patah kakinya, makanya disebut Bumi Luwo Geblowo. Nah, di sini di tempat ini dirawat dengan namanya Mbok Deno. Sekarang menjadi desa Deno. Ketemon. Ini desanya desa Temon. Itu sejarahnya sini. Kalau versi rakyat itu namanya Muhammad I. Muhammad I, utusan Syekh Subagir dari bumi Rom, sekarang Irak ini. Namanya Muhammad I. Sekarang ada di Magelang. Nah, itu ini sejarahnya kerajaan Majapahit. Jadi yang meninggal itu bernama siapa? Joko Suruh. Joko Suruh bukan meninggal. Bukan meninggal, Geblowo, sakit lah, katakan sakit di sini. Di sini dibuatkan padepokan namanya. Terus dirawat di sini sama Pak Budeno itu. Ketemu, makanya besok kalau ada rencana di sini desa Temon. Ini sejarahnya Majapahit, dan masalah mistisnya ini sampai sekarang bisa dibuktikan, apa kenyataan ada, terus prasasti masih ada, saya rawat. Jadi empu lungga ya saya rawat, prasastinya ada, sumbernya ada, namanya belik. Dulu mestinya itu bukan belik, balik, sumber balik gitu, bukan belik, balik. Tapi belum direnovasi, belum digandani itu. Jadi membutuhkan donatur kalau ada bisa membangun sumber itu. Di sini masih ada prasastinya juga ada. Kalau beli itu di mana, Pak? Itu di sebelah sini. Oh, wilayah sini juga. Ya, wilayah sini juga. Prasasti ini juga ada. Masih saya rawat, saya sembunyikan. Tuh, jadi ada buktinya. Ya. Ada buktinya. Berarti makam Mbah siapa nih? Ini Pak Joko Suruh. Joko Suruh itu ya. Sebelum ada kerajaan Majapahit, era-era Singasari. Ya. Oh iya. Nah, kerajaan Majapahit ini di tengah-tengah. Tengah-tengahnya Majapahit. Nah, Majapahit itu dicapal batasi dengan sungai. Barat Sungai Kalibunting, utara Dawung, timur Brangkal, selatan Pakis. Jadi Majapahit itu dikepung kali. Iya. Jadi para nujum dulu ya sudah tahu lah, kalau Majapahit ini tidak bisa banjir. Ya, mau jagung kelep ini enggak, suka kelep ini enggak. Terus biasanya para peziarah, tamu-tamu itu kebanyakan kesini tuh ngalah berkah, Pak ya? Ya, kalau berkah, tapi yang kebanyakan itu dari pejabat marinir, ya itu pejabat negara. Iya. Itu yang paling banyak. Dari Siliwangi, dari Brawijaya sendiri, bahkan ada setiap hari Jumat itu ada tahlilan dari tentara-tentara itu di sini hari Jumat. Jadi yang kebanyakan itu dari pejabat negara. Kok dinamakan kubur siji itu apa, Pak, maksudnya, Pak? Hanya satu. Oh, memang cuma satu. Hanya satu. Iya. Kubur siji hanya satu.
Jadi yang kubur siji tadi adalah yang sapu jagat. Yang sapu jagat, sapu angin itu bukan orang, Oh. ilmu. Oh. Sama dengan itu loh, kalau di Gatot-Kaca ada Brojo Musti, nah itu kan ilmu. Berarti yang dimakamkan bukan yang sapu jagatnya, bukan, tapi ini ilmu. bukan makam, ini petilasan. Petilasan. Ya, di bentuk makam itu ada dulu, nggak salah itu 3 kali ada gempuran, digempur lah. Zaman tahun kerajaan Majapahit G30S tahun 1365 dan tahun 2000 dihancurkan lah. Itu seperti di sekarang di apa, terus Hargodumili itu dihancurkan di tahun 2000. Jadi dinamakan ini Panji Suryonoto. Ya, sama dengan kubur Panjang, itu Mbah Panjang ini sepanjang namanya. Terus di sana Syekh Donopuro itu tidak jadi ya, itu ada sejarahnya. Iya. Jadi melindungi, dinamakan ini melindungi biar tidak dihancurkan. Ini kubur makam satu. Iya. Itu versi rakyat, cerita rakyat. Itu Bapak sendiri siapa namanya? Pak Usman, Sudah berapa tahun? 7 tahun. Oh iya. Saya rela di sini untuk melestarikan ini, dan saya tidak pernah ada bantuan dari manapun. Jadi saya yang melestarikan ini untuk biar menjadi apa ya, pelestarian budaya itu ada asetnya lah gitu loh, katakan biar jadi aset. Iya. Pertama kali saya di sini itu melestarikan budaya ini. Ini pertengahan, di tengah-tengah Kerajaan Majapahit, dan memangnya jauh dari pemukiman, dari jauh. Masuk wilayah mana Pak ini? Kelurahan Batok Temon, Kecamatan Trawulan, desanya itu Temon. Pedukuhan Batok Palu. Oh iya. Tahu. Ya. Nah, Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. sama-sama. Barangkali nanti masyarakat yang melihat video ini ikut peduli dan melestarikan cagar budaya ini, termasuk leluhur kita semua gitu Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.